Tuhan, terima kasih untuk pagi yang luar biasa. Kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dan kami bersyukur buat kasih setiamu buat hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan benar, dan setiap kami yang mendengar diberkati. Kami percaya Roh Kudus mengerjakannya dari dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan terpelihara sempurna ya. Amin ya. Dan pagi hari ini kita masih tetap mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita yang luar biasa dalam minggu ini ya, putting others first, artinya mendahulukan orang lain ya Bapak Ibu ya. Saya percaya ini yang sebagai warga kerajaan Allah kita harus hidup untuk em, mendahulukan orang lain itu bicara tentang apa namanya? Kita memberikan tempat bagi orang lain menjadi yang terutama ya, yang lebih penting ya dari hidup kita ya, Bapak Ibu. Dan kita melihat ayatnya di dalam Filipi 2. Firman Tuhan berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ya, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saya percaya bahwa ketika kita melakukan prinsip untuk mendahulukan kepentingan orang lain, ini nggak terlepas dari apa namanya dari sikap orang yang rendah hati, Bapak Ibu ya. Karena saya percaya bahwa kalau kita nggak punya kerendahan hati, maka kita nggak bisa mendahulukan orang lain. Lebih penting kata firman Tuhan dari diri kita sendiri, lebih utama menganggap orang lain itu lebih utama dari diri kita sendiri. Saya percaya ini hanya omong kosong kalau kita nggak hidup di dalam kerendahan hati. Ya, itu yang harus kita punya dulu. Kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita bisa untuk apa namanya mendahulukan orang lain, ya, memposisikan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, mendahulukan orang lain itu berarti gini, kita menempatkan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi kita. Amin. Ya, jadi menaruh orang lain lebih penting dari kita, mendahulukan mereka, memenuhi kebutuhan mereka lebih utama daripada kita ya. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Ya, ini yang Tuhan Yesus kerjakan selama dia ada di muka bumi. Dia mendahulukan kepentingan orang banyak, dia mendahulukan kepentingan murid-muridnya, dia mendahulukan kepentingan kita, Bapak Ibu ya. Sehingga Alkitab bilang bahwa dia mengosongkan dirinya, ya, dia mati bahkan mati di kayu salib. Itu bukti bahwa dia mendahulukan kepentingan kita. Dia rela mati supaya kita apa? Supaya kita diselamatkan ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa sikap untuk mendahulukan orang lain itu adalah apa ya? Satu tindakan yang punya apa namanya? Satu tindakan tulus dari setiap kita. Jadi kalau kalau tidak ada ketulusan dalam hati kita, saya percaya kita nggak bisa em, punya hati yang mendahulukan kepentingan orang lain ya. Jadi orang yang mendahulukan kepentingan orang lain itu dia apa satu tindakan kasih ya tanpa pamrih ya. Jadi tanpa tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan pujian. Orang mau bilang terima kasih atau enggak ya enggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang seringkali ketika kita sudah mendahulukan orang lain, kita dilupakan ya kan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Banyak itu terjadi ya. Tapi di sini kita apa namanya? Ketika kita punya ketulusan, Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi tanpa pamrih, tanpa syarat gitu. Nah, ini adalah satu tindakan yang lahir dari ketulusan ya, di mana kita fokusnya bukan lagi diri kita, tapi fokus kita apa? Mendukung orang lain. Fokus kita apa? Fokus kita adalah memberikan yang terbaik untuk orang lain ya. Jadi saya mau bilang begini, orang yang mendahulukan kepentingan orang lain itu bukan hanya bicara kebutuhan-kebutuhan jasmani, tidak, tapi kita eh, seringkali harus mengorbankan waktu. Jadi bukan saja mengorbankan materi ya, kita seringkali harus mengorbankan tenaga mungkin ya, ya mengorbankan waktu, harus kadang-kadang kita harus memberi diri untuk kita em,
duduk dengan orang, mendengarkan. Kadang-kadang kita harus menjadi pendengar yang baik untuk orang lain, walaupun ceritanya mungkin sama, itu-itu aja gitu kan. Kadang-kadang kita, aduh ini lagi gitu. Tapi kita harus belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Nah, saya percaya bahwa dasar untuk kita bisa mempraktekkan hidup tanpa pamrih itu adalah iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi apapun yang kita sedang kerjakan hari-hari ini, ya saya percaya bahwa dalam ini udah masuk bulan apa nih? Bulan Mei ya. Jadi selama dalam 5 bulan ini kita dibombardir dengan hal-hal yang kelihatannya simple ya Bapak Ibu ya, tapi untuk prakteknya membutuhkan energi, membutuhkan iman, membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa mengerjakannya ya. Jadi apapun yang kita sedang praktekkan hari-hari ini, biarlah itu datang ya, datang dari dasar karena kita mengasihi Allah dan sesama. Amin. Jadi bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Ya, ada orang yang punya motivasi berbuat baik atau em, mendahulukan kepentingan orang itu supaya terlihat baik ya, supaya terlihat wah kamu baik banget gitu ya. Bukan. Tapi kita mendasari apapun yang kita sedang kerjakan hari-hari ini karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang menjadi standar hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Katakan standar hidup. Ya, itu yang menjadi standar hidup kita. Ya, kalau orang dunia ya berbeda prinsip pasti dengan kita. Bagi dunia, waktu kita mendahulukan orang lain, wah itu satu kebodohan, Bapak Ibu. Ya, ngapain lu ngedahuluin kebutuhan orang lain gitu ya? Lu aja perlu gitu kan, lu aja butuh gitu. Kamu aja lagi dalam keadaan susah kok kamu memberi apa namanya mendahulukan orang lain dibanding kamu. Oh, itu satu prinsip yang bagi dunia adalah satu kebodohan, Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan, firman Tuhan, kalau barang siapa di antara kamu mau menjadi besar, hendaklah ia melayani. Jadi dimulai dari melayani. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Itu standar hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Katakan amin. Ya, nah sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, apa sih artinya mendahulukan orang lain ini? Nah, kita akan melihat yang pertama Bapak Ibu, mendahulukan orang lain ini bicara tentang menghormati batas dan privasi orang lain gitu ya. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dibilang begini. Janganlah seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Wow. Janganlah setiap orang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita mengusahakan keuntungan untuk orang lain. Kita mengusahakan sesuatu supaya orang lain diuntungkan, ya. Dan di dalam prinsip mendahulukan orang lain ini kita harus rela, tanda kutip, kita harus rela kehilangan. Ya mungkin kehilangan kesempatan, ya kan? Karena kita memberikan orang lain terlebih dahulu ya. Jadi prinsipnya sekali lagi bahwa dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan ketaatan untuk kita bisa mengerjakan ini. Ya, menghormati batas dan privasi itu artinya begini Bapak Ibu, artinya kita harus punya kepekaan juga terhadap kebutuhan dan keterbatasan yang dimiliki orang lain. Jadi ya tadi saya sudah bilang bahwa kebutuhan di sini tidak saja bicara hal-hal yang materi, tapi mungkin hal-hal yang lain yang orang lain butuhkan. Mari kita belajar melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain, Bapak Ibu. Mari kita belajar menghormati orang lain ya. Kita menghormati keterbatasan orang lain. Semua orang punya keterbatasan masing-masing. Tapi kita mari tidak karena keterbatasan orang lain lalu kita mencari keuntungan dari kelemahan orang lain. Ya, ini yang harus kita pegang baik-baik Bapak Ibu bahwa yuk kita belajar untuk kita mencari justru mengusahakan keuntungan bagi orang lain supaya orang lain supaya orang lain mendapatkan keuntungan lebih 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 dahulu dibanding kita gitu. Nah, yang kedua adalah apa sih mendahulukan orang lain itu? Yang kedua adalah menghormati dan menghargai orang lain. Amin. Mari belajar menghormati. Menghormati di sini bukan menghormati orang-orang yang selevel dengan kita atau orang-orang yang di atas kita, tapi menghormati semua golongan, semua ras, semua suku bangsa ya.
Jadi tidak hanya kepada orang-orang tertentu, bahkan di sana dikatakan belajarlah kita untuk menghargai orang lain. Jadi menghargai itu bukan saja ketika orang itu baik sama kita, kita menghargai. Tidak, sekalipun orang itu mengecewakan mungkin, ya sekalipun mungkin kita, orang ini selalu merugikan kita, kita belajar menghormati dan menghargai orang lain. Amin. Roma 12 ayat 10 bilang begini. Hendaklah kamu saling apa katanya mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului memberi hormat. Wow, hendaklah kamu saling mengasihi lagi-lagi Bapak Ibu. Kita saling, Tuhan minta kita untuk saling mengasihi. Karena kalau tidak ada kasih di antara kita, semua prinsip yang sudah kita dengar, firman Tuhan yang sudah kita dengar sampai hari ini, itu cuma sebagai slogan, ya, itu hanya sebagai omong kosong, ya. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak akan pernah bisa mengerjakannya. Kita nggak bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Kita nggak bisa mengasihi orang lain, berkorban untuk orang lain. Kita nggak bisa mengasihi orang lain itu dengan melayani dengan kasih. Bahkan kita nggak bisa mendahulukan orang lain kalau kita nggak punya kasih. Dari mana kasih itu datang? Ketika kita mengenal Kristus, Kristus di dalam kita dan kita di dalam Dia. Amin. Karena Allah adalah kasih. Ya, jadi ketika Allah ada di dalam kita, maka kasih itu harus keluar dari hidup kita. Ini yang menjadi kunci kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kasih menjadi kunci untuk kita bisa mendahulukan orang lain, ya. Firman Tuhan sekali lagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya apa? Mari kita yuk kita belajar yuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian mungkin dan juga kita belajar mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Ya beda pendapat itu boleh Bapak Ibu ya. Dalam satu pelayanan atau gereja, saya percaya kita nggak selalu sepaham, kita nggak selalu sependapat, kita nggak selalu satu pikiran dengan teman-teman kita yang lain, dengan pemimpin kita mungkin. Tapi kita belajar untuk menghargai pendapat mereka. Ya, kita sebagai pemimpin belajar untuk menghargai pendapat orang-orang yang kita pimpin seperti itu ya. Atau kita juga sebagai mungkin kita orang yang mungkin kita lebih pintar dari pemimpin kita. Belajarlah untuk menghormati pemimpinmu. Belajarlah menghargai pemimpinmu. Belajar menghormati orang-orang yang ada yang kau pimpin hari-hari ini, yang kita pimpin hari-hari ini ya. Mari kita belajar ya. Kita saling memberikan hormat, saling mendahului untuk mengasihi. Itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Ya belajar untuk menjadi pendengar yang baik untuk orang lain ya. Kadang-kadang kita harus menghabiskan waktu dengan mereka telepon. Kadang-kadang ya biasanya kita kalau orang udah telepon lama, aduh kayaknya bosan gitu ya. Apalagi yang diceritain seperti yang saya bilang. Kadang-kadang yang diceritain itu aja gitu kan. Sampai kadang-kadang kita gedek, aduh kapan kamu berubahnya kok itu lagi, itu lagi gitu ya. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk memberi diri kita untuk menjadi orang yang menghargai orang lain, menghormati orang lain. Amin. Yuk kita belajar Bapak Ibu ya. Nah, bagian yang ketiga, apa yang dari mendahulikan orang lain adalah memberikan dukungan Bapak Ibu ya, dukungan emosional. 1 Tesalonika 5 ayat 12 bilang begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling apa? Membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak, Ibu, mari firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Orang yang mendahulukan kepentingan orang lain itu adalah saling membangun ya, saling mendukung satu sama lain ya. Bukan hanya materi tapi emosi ya. Emosi itu apa ya? Itu tadi saya bilang mendengarkan orang ya, duduk bareng, belajar untuk memahami perasaan orang. Jangan kalau ada orang cerita sama kita langsung kita bilang, ah gitu aja lu nggak bisa gitu. Ya setiap orang menanggung beban itu dengan kekuatan yang berbeda-beda. Walaupun mungkin permasalahannya sama. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, makanya jangan langsung kita menghakimi, ah gitu aja lu nggak bisa, masa hal-hal kecil aja lu nggak bisa selesaiin gitu. Ya mungkin hari itu dia nggak bisa, dia sedang dalam
keputusasaan ya. Kadang-kadang kita yang melemahkan orang lain loh Bapak Ibu tanpa kita sadar. Ucapan kita melukai perasaan orang. Ya, di sini dikatakan mendahulukan kepentingan orang lain itu adalah memberikan dukungan secara emosional ya, mendengarkan mereka, ya, memberikan nasihat kepada mereka, memahami apa yang mereka rasakan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu juga bagaimana kita mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain bukan sekedar perkataan, bukan sekedar perbuatan baik, tetapi juga ternyata ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Amin. Ya, Yesus mendengarkan orang banyak. Setiap kali Yesus mengajar orang lain, orang banyak datang kepada dia, dia dalam keadaan capek mungkin, tapi dia harus menempatkan dirinya, dia duduk dengan orang banyak, dia mendengar sambil mengajar orang banyak. Ya, ketika orang banyak berbondong-bondong, dia mengajar walaupun dia mungkin udah capek, lelah gitu ya. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu. Dalam semua kondisi kita mungkin kadang-kadang seperti Pak Samuel pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, kadang-kadang dia capek dari pulang kerja ya. Mungkin itu juga yang kita lakukan, kita rasakan ya. Kita udah capek pelayanan, tiba-tiba ada orang yang datang, konseling lagi gitu kan. Aduh, kok nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi inilah bagian kita Bapak Ibu ya. Inilah yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau kita belajar pagi hari ini. Kita mau melihat satu orang yang luar biasa menurut saya, bagaimana dia mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Bahkan saya mau bilang begini, orang ini rela kehilangan masa depannya karena dia mendukung, karena dia memilih mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, mari kita belajar dari satu kisah, Bapak Ibu. Secara cepat saja kita mau belajar tentang kisah daripada Rut. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saya em, eh, kisah Rut ini saya percaya Bapak Ibu sudah biasa mendengarnya ya. Saya mau ceritakan sedikit untuk latar belakangnya dahulu. Ya, latar belakang di ayat 1 sampai 5 ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana Naomi dan keluarganya itu keluar dari Bethlehem Yehuda itu karena terjadi kelaparan di sana. Lalu mereka pergi ke Moab, ya. Dan ternyata di Moab suami dari Naomi, Elimelek itu dan dua anaknya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sudah menjadi orang pendatang, menjadi orang asing, ya. Mereka ketika mereka sudah ada di sana, suami dari Naomi dan dua anaknya meninggal di sana, Bapak Ibu. Ya, Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana atau kenapa Elimelek dan kedua anaknya meninggal ya. Apakah karena dosa, karena mereka meninggalkan tanah perjanjian, atau karena anaknya kawin dengan orang asing ya. Menurut catatan sejarah bahwa orang Moab dan Israel ini tidak punya hubungan yang baik, Bapak Ibu ya. Jadi dulu Moab itu pernah menyerang Israel gitu. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Nah, di ayat 6 sampai 7 ya, ketika suami dan dua anaknya sudah meninggal, sudah mati. Nah, di ayat 6 sampai 7 Naomi dan kedua menantunya mau pindah dari Moab kembali ke Yehuda ke Bethlehem Bapak Ibu ya, karena Naomi mendengar bahwa di sana sudah mulai terjadi apa namanya, ekonominya sudah membaik gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi ya, ketika dalam perjalanan itu di ayat 8 sampai 14 ya, nanti Bapak Ibu baca dengan lengkap ya karena ini mengingat waktu. Di ayat 8 sampai 14 Naomi sebanyak 3 kali meminta kepada dua menantunya yaitu Orpa dan juga Rut untuk mereka, ya udah kamu kembali aja ke negeri kamu pulang aja ke orang tua kamu ya. Naomi meminta kepada menantunya untuk mereka kembali. Tapi em, setelah didesak ya, akhirnya yang pulang adalah di ayat 14. Di sana dikatakan menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu dan meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Nah, setelah si Naomi ini memaksa, akhirnya Orpa, ya udah deh, aku pulang aja gitu ya.
Orpa memilih untuk pulang ke negerinya, tetapi Rut, lihat perhatikan ayat ini, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Artinya Rut memutuskan untuk dia tetap ikut dengan Naomi. Nah, Bapak Ibu, ternyata ya yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, keputusan Naomi untuk pulang bukan sekedar karena Yehuda sudah pulih, tetapi karena ternyata ada satu tradisi di sana di Moab itu bahwa konsekuensi dari keberadaannya sebagai janda tanpa anak laki-laki di Moab, seorang perempuan tanpa anak laki-laki atau suami ditempatkan dianggap kelas masyarakat terbelakang yang tidak memiliki status hukum. Mereka diibaratkan seperti sisa dari satu keadaan yang ideal. Artinya gini, mereka ini dianggap udah nggak dianggap lah gitu ya, ketika seorang janda nggak punya anak, nggak ada anaknya, nggak ada keturunannya, garis keturunannya itu dianggap nggak ada jaminan hukum buat mereka, Bapak Ibu. Mereka itu dianggap rendah, mereka itu disepelekan gitu ya. Tanpa keluarga, laki-laki atau status perempuan Israel di Moab, di sini itu tanpa kepala keluarga harusnya Bapak Ibu ya. Dan status menantu perempuan tidak lagi terjamin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Naomi minta menantunya itu udah kamu pulang aja. Dia memilih untuk kembali ke Bethlehem karena merasa di sana itu udah nggak ada jaminan untuk dia dan menantunya gitu karena akan dianggap sepele, akan dianggap kelas yang paling rendah masyarakat terbelakang ya seperti itu. Nah, akhirnya itulah sebabnya Naomi memutuskan untuk ya udah karena di sana sudah tidak ada jaminan lagi untuk dia dan nanti menantunya, maka dia memilih untuk pulang. Nah, di dalam perjalanan ini Bapak Ibu, kita mau melihat ya di dalam ayat 15 sampai 19 dengan cepat saya bacakan, berkatalah Naomi, telah pulang ini dia ngomong sama si Rut ya, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jawab, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya firman Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Bapak Ibu yang menjadi luar biasa menurut saya di ayat 16, ketika Ruth bilang, jangan desak aku, karena Naomi berusaha untuk membujuk para menantunya, termasuk Ruth, karena Orpa sudah pergi, Ruth berusaha untuk, ya udah pulanglah, kamu nggak usah ikut aku lagi, kan anakku udah nggak ada. Nanti kalau Bapak Ibu baca secara lengkap, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Naomi berusaha memastikan kepada Ruth supaya dia pulang, karena udah nggak ada lagi, ya. Sudah nggak mungkin lagi kalau di ayat sebelumnya nanti kita akan temukan nggak mungkin kamu akan menikah lagi. Kalaupun aku menikah lalu punya anak, kamu nggak mungkin menunggu sampai anak itu besar lalu kamu menikah dengan dia gitu. Tapi saya sangat diberkati dengan apa yang dikatakan oleh Ruth Bapak Ibu. Bahwa dia bilang bahwa bangsamu menjadi bangsaku dan Allahmu lah yang menjadi Allahku. Wow, dari orang yang tidak kenal Tuhan, dia mengikuti Ruth, mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Saya belajar bahwa selain Ruth, Naomi saya percaya memberikan teladan hidup kepada menantunya. Kalau Naomi tidak memberikan teladan hidup kepada menantunya, enggak mungkin Bapak Ibu, enggak mungkin Orpa dan Ruth mengikuti dia, walaupun pada akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Tapi saya percaya kalau mereka ambil keputusan, bisa saja pada waktu itu mereka ketika Naomi sudah menjadi janda dan dia mau pulang ke 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 Bethlehem, bisa saja mereka memutuskan untuk tidak ikut, ya, karena secara hukum pasti sudah tidak ada hal yang membuat mereka punya ikatan seperti itu ya. Tapi yang menarik di sini adalah apa yang membuat Orpa dan Ruth sangat-sangat mengasihi Naomi.
Saya percaya ketika pasti Naomi memberikan teladan hidup kepada para menantunya. Amin. Yang kedua, saya belajar bahwa Ruth punya iman yang besar. Ya, Ruth dari orang Moab yang tidak mengenal Allah Israel. Kalau dia bisa bilang, ah, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Wow, saya melihat dia punya iman yang besar. Dia menaruh kepercayaan kepada Allah. Karena dia lihat kembali, dia lihat teladan daripada Naomi. Hal yang ketiga yang kita belajar pagi hari ini adalah Ruth mendahulukan kepentingan atau kebutuhan Naomi. Dia melihat bukan sekedar, saya percaya yang dilakukan Ruth bukan karena aduh kasihan ya mertuaku udah nggak ada apa-apa, udah nggak punya siapa-siapa, ya udah deh aku ngikut aja. Enggak, saya percaya bukan itu dasarnya, tapi karena dia mengasihi Naomi. Amin. Dia mengasihi Naomi sehingga apa Bapak Ibu? Ruth kehilangan masa depannya. Ya, seharusnya kalau dia tetap tinggal di negerinya, mungkin dia bisa menikah lagi dengan orang lain. Tapi kalau dia mengikuti Ruth, belum tentu hidupnya, masa depannya terjamin, Bapak Ibu. Tapi dia memutuskan untuk mengikuti Naomi. Ya, konsekuensinya adalah Ruth kehilangan masa depannya. Ruth meninggalkan kenyamanan. Ya, Ruth rela nggak punya masa depan. Karena dia mengasihi Naomi, dia ikut kepada Naomi. Bapak Ibu, ini yang sangat-sangat waktu saya belajar, wow, ternyata mendahulukan orang lain bukan sekedar lip service, tapi ada satu praktek yang kita kerjakan, ada satu tindakan yang kita lakukan. Saya benar-benar diberkati dengan apa yang dilakukan oleh Ruth. Ya, ini manusia zaman sekarang ya, orang-orang zaman sekarang sangat susah, sangat-sangat mungkin sedikit orang yang bisa melakukan hal ini Bapak Ibu ya. Ketika semuanya udah nggak ada, lalu tetap tetap ikut sama mertuanya. Saya pikir sedikit orang yang mungkin, kalaupun ada mungkin hitungannya cuma sedikit ya, yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ruth. Ya, jadi saya mau bilang gini, hidup tanpa pamrih adalah ekspresi dari mengasihi Allah dan sesama. Amin. Yuk kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Kita belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain itu bukan belajar hanya sekedar kata-kata, tapi kita belajar dari apa yang Ruth lakukan. Saya sangat diberkati ya Bapak Ibu. Sehingga apa? Nanti kalau Bapak Ibu baca pasal berikutnya, bagaimana buah dari apa yang Ruth lakukan adalah dia akhirnya apa? Menikah dengan Boas. Siapa itu Boas? Boas adalah orang yang kaya raya di sana, ya tuan tanah ya. Dia adalah orang yang kaya raya. Jadi buahnya adalah karena ketaatan Ruth kepada Tuhan ya, karena pengorbanan Ruth untuk mengasihi mertuanya, pengorbanan Ruth untuk mendahulukan mertuanya, dia mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu, pagi hari ini sebagai perenungan kita, bagaimana kita mengasihi orang lain? Sudah sejauh mana? Sudah di level mana kita mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan hidup kita? Mari kita belajar, Bapak Ibu, untuk kita melihat bahwa orang lain em, apa namanya lebih utama dari hidup kita. Ya, sharingkan ini Bapak Ibu, saya selesai sharingkan ini, ceritakan hal atau poin yang menjadi rema dari renungan pagi ini. Ceritakan apa yang Bapak Ibu dapat dari firman Tuhan hari ini dan apa komitmen kita ya setelah kita mendengar, kalau misalnya kita ditegur oleh firman Tuhan, apa yang menjadi komitmen kita supaya kita berubah, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan dengan rendah hati mendahulukan orang lain di atas kepentingan kami. Ajar kami rela Tuhan berkorban karena kami tahu ada banyak hal dari hidup kami. Mungkin kenyamanan kami, kesempatan kami akan hilang. Tapi kami mau belajar taat. Seperti apa yang Tuhan katakan, kami harus belajar mengasihi orang lain. Karena ketika kami mengasihi orang lain itu adalah ekspresi kami mengasihi Tuhan. Ajari kami Roh Kudus, mampukan kami, dan kami siap pagi hari ini untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.